Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklima Ameliani dari kelas KSP 20B dengan NPM 205164. Tugas video ini dibuat sebagai bahan ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Tati Sumarti Basri, SIKOM MM. Baik, saya akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang startup. Sebelum lanjut, apa sih startup itu? Startup merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi atau yang baru didirikan dan berada pada fase perkembangan dan penelitian untuk menentukan pasar yang tepat pada ranah teknologinya. Nah, dalam suatu buku kewirausahaan dan bisnis online tahun 2000, karya Anggi Puspitasari dan teman-temannya, startup diperkirakan muncul pada tahun 1998 sampai 2000. Saat itu Bubble.com sedang populer, yang dimana perusahaan .com ini banyak didirikan dan mulai berkembang pesat. Mulai bermunculanlah perusahaan-perusahaan yang membuat website pribadi. Hingga akhirnya startup menjadi ladang usaha untuk memulai bisnis. Bahkan sampai saat ini startup masih menjadi ladang bisnis yang sangat besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua perusahaan baru dirintis dapat disebut startup. Karena istilah ini mengacu pada perusahaan yang baru bergerak di bidang teknologi dan informasi. Nah, dalam buku kewirausahaan tahun 2021, karya Muhammad Hasan dan kawan-kawan disebutkan 3 jenis startup, yaitu startup games, startup edukasi, dan startup perdagangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik startup. Startup mempunyai 8 karakteristik penting, yaitu yang pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup memang merujuk pada bisnis yang baru saja dirintis. Dalam hal ini, perusahaan yang dapat disebut startup adalah yang berusia kurang dari 3 tahun. Yang kedua, mempunyai inovasi dan keunikan ide. Inovasi dan keunikan ide menjadi dasar penting dalam mendirikan startup. Perusahaan bisa berinovasi dengan membuat ciri khas tersendiri yang unik dan membedakan dari yang lain. Yang ketiga, minimnya sumber daya manusia. Kira-kira tim startup memiliki jumlah anggota di bawah 20 orang. Bahkan ada perusahaan startup yang mempunyai anggota 3 hingga 5 orang saja. Semua kegiatan usaha bisa berjalan lancar dengan bantuan teknologi. Yang keempat, ada multitasking. Dengan jumlah sumber daya manusia yang minim, anggota tim startup dituntut untuk bisa multitasking atau mempunyai pekerjaan yang lebih dibanding yang seharusnya. Yang kelima, karakter lain dari startup adalah memiliki semangat muda, yang artinya tim anggota startup muda selalu bersemangat untuk menjalankan serta mengembangkan inovasinya. Yang keenam, ketidakpastian. Oleh karena masih perusahaan yang baru saja dirintis, maka pendapatannya juga kurang stabil, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam beberapa hal, khususnya soal pendapatan. Yang ketujuh, didominasi teknologi. Istilah startup hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga tidak semua usaha yang menggunakan internet bisa dijadikan startup. Yang kedelapan, memakai internet. Dalam perusahaan startup, internet menjadi hal yang penting yang harus ada, karena media internet yang digunakan untuk menciptakan dan mengerjakan produk, hingga menjalani komunikasi bisnis. Selain itu, situs web juga menjadi hal yang penting dalam startup. Berikut jenis-jenis startup yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Gojek. Gojek perusahaan yang bergerak di layanan transportasi online. Di Indonesia, Gojek sendiri memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Kesuksesan Gojek di Indonesia membuat perusahaan ini akhirnya memutuskan untuk melebarkan sayap ke pasar luar negeri. Tak hanya di Singapura, Gojek juga hadir di Vietnam sampai Thailand. Yang kedua ada Traveloka, yang merupakan perusahaan rintisan yang menyediakan layanan travel dan pariwisata yang sudah beroperasi pada tahun 2015. Lalu, di tahun tersebut, Traveloka mulai melebarkan sayapnya juga ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Yang ketiga ada Kredit Pintar, merupakan perusahaan vintage yang menyediakan akses mudah untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman jangka pendek. Kredit Pintar ini sudah hadir di Filipina sejak tahun 2000 dari Nuran Credit Financing Company Inc. yang juga hadir di negara tersebut.
Yang keempat, ada Sosiola. Siapa di sini yang tidak tahu perusahaan e-commerce yang berfokus pada kecantikan? Startup di Indonesia didirikan pada tahun 2015. Selain di Indonesia, Sosiola juga hadir di Vietnam. E-commerce ini juga berencana untuk melebarkan pasar ke berbagai negara lain di Asia Tenggara. Yang kelima, ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Selain hadir di Indonesia, Ruang Guru juga hadir di berbagai negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Baik, cukup sekian presentasi materi tentang startup dalam komunikasi bisnis. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.